Farah memuntahkan cairan berwarna merah pekat. Tubuhnya jatuh lemas di tanah. Elsa yang melihat kondisi Farah langsung memijat leher belakangnya agar dapat mengeluarkan semua yang membuatnya mual. Supaya tenang, kamu pasti masih terkejut sehabis bertemu dengan belarang semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Paul. Untuk kalian pertama kali nonton ke video ini, di sini gue menjelaskan tentang kisah mistis, kisah tragedi, dan kisah nyata. Nah, di kesempatan kali ini, gue akan membahas tentang kisah mistis yang dimana part 1, part 2, dan sekarang part 3-nya. Dimana 5 sekawan ini berlibur ke Kampung Naga. Namun tak diduga-duga, mereka masuk ke Kampung Santet. Dan satu persatu temannya tewas oleh makhluk Balerang. Yang dimana Balerang ini makhluk yang diutus untuk membunuh 5 kawan itu. Jadi santet itu bukan suatu ilmu yang bekerja, namun dia bersekutu atau berbuat perjanjian dengan jin atau iblis. Yang dimana yang bekerja itu adalah iblis. Dan inilah kisah Kampung Santet. Sebelum kita melanjutkan ke videonya guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Oke, kita langsung aja ke videonya. Di sini aja. Mbak, mau kemana? Pelan-pelan dong. Capek nih mbak, jalan mulu. Wanita itu tidak menghiraukan dan terus berjalan. Wanita itu tidak menghiraukan dan terus berjalan. Doni yang mengikutinya pun bermandi keringat. Hingga sampai di suatu titik, dia sudah tidak kuat. Tenggorokannya kering, tetapi Doni tidak melihat ada air di sekitarnya. Tenggorokannya mulai kering, tetapi Doni tidak melihat ada air di sekitarnya. Dirinya pun terduduk lemas, bersender di bawah pohon yang tidak terlalu rimbun. Wanita itu lalu berbalik dan menghampiri Doni. Doni hanya memandangi wanita yang tengah berdiri itu tanpa suara. Diam saja di sini mbak. Sini loh, duduk sambil bicara sama saya. Doni membuka suara. Wanita itu perlahan menghampirinya dan duduk di samping Doni. Terlihat wajahnya yang pucat dan dipenuhi banyak darah. Namun, aroma tubuhnya tercium sangat wangi. Doni mengusap bekas darah yang menempel di pipi wanita itu. Dan bertanya banyak hal tentang apa yang terjadi pada dirinya. Tetapi wanita itu hanya diam dan memasang senyum penuh arti. Perlahan Doni mendekatkan tubuhnya. Sungguh sulit menolak pesona wanita cantik itu. Perlahan Doni mendekatkan tubuhnya. Sungguh sulit menolak pesona wanita cantik itu. Membuat Doni ingin menciumnya. Astaga. Elsa menepuk jidatnya ketika melihat pemandangan itu. Dia meringis, jijik, lalu segera mengambil sesuatu dari dalam tenda, kemudian membawanya menghampiri mereka. Teng, teng, teng. Bangun woi, ucap Elsa sambil memukul rantang ke arah telinga mereka. Doni dan Chris pun terlonjak kaget. Ngapain lu kampret, pegang-pegang gue? Ucap Chris sembari melepaskan rangkulan Doni dan menjauhkan dirinya dari Doni dengan ekspresi jijik. Kenapa ya? Ucap Doni sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lu cantik banget sih, gue jadi sange kan, pengen cipok. Doni memasang seringai jahil. Si anjir, anak dajal. Chris sambil menjalankan tangannya di depan dada. Tapi gue maunya sama lo, gimana dong? Najis.
Begitu Farah masih di dalam tenda dan belum sadarkan diri, Elsa menemani Farah sambil mengopres dahinya dengan handuk kecil. Setelah apa yang terjadi semalam, tubuh Farah mulai panas dan sekarang wajahnya menjadi pucat, pasi. Elsa hanya bisa berdoa agar Farah baik-baik saja. Sementara itu Doni dan Chris sedang membuat mie instan. Apa di sekitar sini gak ada WC atau toilet ya? Kebelut boker gua, tanya Doni. Ngaco lu, mana ada di hutan gini ada WC? Jawab Chris, kali aja ada yang punya kan? Masa iya gue harus boker di sungai Ono? Emang lu gak jijik minum air bekas pup? Doni menyeringai bercanda. Chris menghela nafas. Ada-ada aja lu. Gue cabut bentar dulu ya. Lo yakin mau sendirian? Tanya Chris. Lu mau boker juga? Yuk, kita adu boker. Siapa yang paling banyak? Dahi Chris berkerut dengan tatapan geli. Sia-sia gue khawatir. Ya udah buruan, jangan kelamaan. Gak usah lakuin yang aneh-aneh. Iya. Doni lalu pergi meninggalkan Chris yang masih menatap mie instan. Setelah apa yang terjadi akhir-akhir ini, jujur saja Chris sangat khawatir. Tapi di pagi seperti ini tidak mungkin muncul gangguan aneh kan? Semoga tidak terjadi apa-apa. Doni kemana? Tanya Elsa yang keluar dari dalam tenda. Boker, jawab Chris sambil memberikan mangkok mie kepada Elsa. Doni berjalan setapak demi setapak menyusuri hutan sambil mengamati arah kompas yang dia bawa. Sesekali dia bersiul riang. Setelah menuntaskan hajatnya, tadi di hilir sungai, rasanya semua racun di tubuhnya telah hilang. Tubuhnya terasa lebih enteng dan segar. Namun, kesenangan itu dirusak oleh segerombolan nyamuk yang mulai menggerubunginya. Doni lalu mengeluarkan sebatang rokok dan korek. Perlahan rokok itu mulai terbakar. Kepulan asap pun keluar dari mulut, sehingga nyamuk-nyamuk yang semula terbang mengerubunginya itu mulai menjauh. Gini kan enak, sayang darah gue kalau lu minum. Lebih baik gue donorin aja, ucap Doni seakan berbicara dengan nyamuk. Lelaki itu mulai berjalan lagi. Kini hanya suara burung dan beberapa serangga hutan yang terdengar. Hingga dia tidak sadar, tanah yang dipijaknya itu longsor. Doni lalu jatuh terguling hingga ke dasar. Apa-apaan itu tadi? Seingatnya, saat melewati jalan ini sekitar 15 menit yang lalu, tanah itu baik-baik saja. Doni berusaha mencari jalan agar bisa kembali ke atas. Sampai akhirnya terlihat dua aliran air yang turun ke bumi. Namanya Curug Kembar Bodas. Wah, mantap. Kebetulan gue belum mandi dari kemarin. Doni langsung melepas pakaiannya yang kotor, lalu mulai merendam membersihkan tubuhnya. Saking asiknya dia, sampai-sampai dirinya tidak sadar bahwa dia tengah diawasi oleh banyak sosok yang tak kasat mata. Doni lalu mencoba menyelam, menikmati sejuk dan segarnya air itu, menyelubungi tubuhnya keseluruhan. Sontak, kedua matanya terbelalak lebar melihat hal yang tidak dia duga. Doni langsung keluar dan memakai pakaiannya. Masih pagi gini woi, bikin parno aja, ucap Doni. Kini muncul bau dupa yang sangat menyengat dari air terjun itu. Doni melihat penampakan berupa dupa yang terbakar dan bunga 7 rupa di atas cowek. Cowek itu dibawa oleh sosok wanita berpakaian putih, berwajah pucat dan berambut panjang. Sosok itu berdiri anggun di atas air terjun. Cantik, elegan sekaligus dingin. Bulu kuduk Doni langsung berdiri, namun dia tidak bisa melepaskan matanya dari sosok itu. Shit, ternyata ada penunggunya. Untung gue cepat-cepat keluar tadi, ucap Doni di dalam hati. Doni semakin penasaran. Dia berjongkok di balik semak-semak dan mengamati setiap gerak-gerik sosok itu. Tiba-tiba, sosok itu menatap seraya tersenyum, penuh arti ke arah Doni, membuat Doni jatuh terjengkang ke tanah saking kagetnya. Dalam sekejap, udara di sekitar Doni menjadi dingin dan berat. Kakinya seakan membatu, lidahnya keluh. Sentuhan halus lalu terasa di pundak dan pipinya. Setan, teriak Doni yang memaksakan kakinya itu berlari kencang walaupun
harus jatuh berkali-kali. Bodohnya dia, harusnya Doni langsung pergi saja tadi. Bukannya malah mengintip sosok itu melakukan ritual. Hari sudah semakin sore, Chris, Elsa, dan Farah beranjak dari tenda untuk pergi mencari Doni yang tak kunjung kembali. Padahal Chris sudah mengingatkan Doni agar tidak melakukan hal-hal aneh dan segera kembali. Tapi apa yang terjadi sekarang? Harusnya Chris menemani Doni tadi, sementara Farah yang baru sadar tidak bisa mengingat apa yang terjadi kepadanya kemarin. Kemana perginya Doni sih? Keluh Chris sambil menyapu pandang seisi hutan. Doni, kamu di mana? Jawab dong, teriak Elsa. Doni. Matahari pun berganti menjadi bulan. Burung malam kini mulai bersiul yang seakan berbicara kepada penghuni hutan. Elsa dan Farah berpegangan erat kepada Chris yang mensentari jalan. Tiba-tiba pegangan Farah lepas dari lengan Chris lalu berjalan cepat tak tentu arah. Chris dan Elsa bergegas mengejarnya. Lu mau kemana, Farah? Tanya Chris. Farah, jangan cepet-cepet dong jalannya. Aku gak kuat, timpal Elsa. Farah tidak merespon perkataan mereka sama sekali. Chris lalu mengulurkan tangan kanannya meraih pundak Farah untuk menghentikan langkahnya. Farah lalu berhenti menoleh. Mata yang bersinar darah itu menatap tajam. Mata itu lagi seperti kemarin malam. Chris pun kaget sampai jatuh terduduk di atas tanah. Sementara Elsa berdiri dengan wajah pucat pasi, bermandikan keringat dingin. Dengan cepat Farah berganti aura. Itu berlari meninggalkan Chris dan Elsa. Gimana nih Chris? Kita harus cari Farah secepatnya, rengek Elsa sambil menarik-narik ujung lengan baju Chris. Doni belum ketemu. Sekarang Farah ikut-ikutan ngilang. Gak ada akhlak emang ya? Gerutu Chris setengah kesal sambil memijat pelipisnya. Ya udah, kita cari sekarang. Mereka mulai berjalan kembali menyusuri hutan. Elsa berjalan di samping Chris sambil memeluk erat lengan lelaki itu. Sebenarnya Elsa tidak mau melakukan itu, namun bagaimana lagi? Hutan ini begitu gelap, semakin lama semakin dingin mencekam. Meski begitu, Elsa harus menemukan Farah dan Doni. Hanya dengan inilah Elsa merasa lebih tenang dan aman. Chris sendiri sama sekali tidak keberatan akan hal itu. Hingga suatu ketika, kaki Chris tiba-tiba tersandung sesuatu. Chris lalu menunduk dan perlahan tangannya mengambil benda yang menyebabkannya tersandung. Wah, teriak Elsa. Dia semakin mengeratkan pelukannya dan membenamkan wajahnya ke lengan Chris. Shh, diam, kata Chris dengan suara lirih. Kenapa ada tengkorak nyasar di sini? Chris lalu mengedarkan pandangannya sambil menyorot dengan senter. Seketika Chris dibuat tenganga dengan pemandangan yang tak lazim di depannya. Menyadari Chris yang bergeming tanpa kata, perlahan Elsa mengangkat wajahnya. Napas Elsa tertahan sesaat dengan mata membelalak lebar. Isi perut mereka seperti kapal yang terombang-ambing di tengah laut. Wanita itu mengambil sesuatu, lalu kedua tangannya saling tarik-menarik perlawanan arah. Kasih aku lebih banyak lagi. Darah yang keluar perlahan mengalir ke mulut wanita itu hingga membasahi lehernya. Dengan warna merah pekat itu, daging mentah yang begitu segar langsung disantapnya. Tiba-tiba, kedua tangan Chris terkunci oleh tangan Chris dan Elsa. Farah, sadar, teriak Elsa. Pegang yang kuat El. Chris memberikan komando. Seketika Farah makin menjadi-jadi. Farah meraung dan memberontak seperti orang yang kesurupan. Elsa dan Chris sampai dibuat terlempar beberapa meter ke tanah. Seorang wanita tua lalu tiba-tiba muncul di samping Farah. Kamu? Ucap Elsa yang kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Napas itu menderu senada dengan derap langkah kakinya menyusuri hutan. Setelah dia yakin berlari cukup jauh, Doni menyandarkan tubuhnya ke pohon
dan mengatur nafasnya yang terengah-engah. Karena sibuk melarikan diri tadi, dia tidak menyadari bahwa pagi sudah berganti menjadi malam. Pikirnya pun mulai membayangkan yang aneh-aneh. Apalagi kini dia berada di tengah-tengah hutan seorang diri. Harusnya gua ngajak Chris tadi. Doni mengambil sebatang rokok dan menyulutnya dengan korek. Asap putih pun berhembus dari mulut dan hidungnya. Aroma tembakau yang terbakar membuatnya merasa lebih tenang. Akan tetapi, ketenangan itu hanya berlangsung sementara saja. Bulu Roma di kedua lehernya mendadak berdiri. Udara yang dihirupnya pun terasa lebih berat dan dingin. Dia merasa seperti diawasi sesuatu yang tidak kasat mata. Apa-apaan? Doni langsung mengangkat apa yang dia pegang. Bekas kulit itu terlihat sangat besar dan panjang. "Sia," ucap Doni. "Hampir aja. Nih mulut kagak bisa diem apa?" Netra hitamnya kini menyoroti area sekitar. Hatinya dilumuti perasaan was-was. Dia merasa harus segera pergi dari tempat itu sebelum sosok itu muncul di depan mukanya. Doni pun perlahan meninggalkan tempat itu dengan langkah yang mengendap-endap. Tiba-tiba muncul sebuah bayangan besar yang tergambar jelas di atas tanah. Doni dibuat terperangah dengan mata yang membelalak lebar. "Mau kemana kamu, Nak? Tunggu di sini saja. Temani anak-anakku yang akan lahir." Doni membantu di tempat. Lidahnya terasa keluh hingga tidak dapat mengeluarkan suara. Sosok itu terus menatapnya dengan senyum yang lebar dan lidah yang menjulur panjang. Bulu Roma di kedua lengan dan punggungnya mulai berdiri. Kini dia terjebak dalam sebuah lingkaran ular. Sekujur tubuhnya terasa dingin. Jantungnya berdetak tidak karuan hingga membuat dadanya terasa sesak. Namun dalam kekacauan itu, Doni berusaha untuk tetap tenang. Matanya menjelajah ke setiap sudut mencari kesempatan untuk melepaskan diri. Begitu menemukan celah, Doni lekas memacu kakinya dengan kecepatan penuh. "Anak muda, jangan kabur." "Gimana rencananya? Berhasil nggak?" "Tenang aja, semua berjalan sesuai rencana. Kamu nanti terima beres. Mereka sudah di tahap menikmati acaranya." "Oh, oke lah. Jangan sampai gagal. Pokoknya kamu harus berhasil." "Kamu masih ragu sama dukun yang kupilih?" "Nggak juga. Ya, aku lihat aja. Kalau sampai gagal, kamu harus terima konsekuensinya." "Oke." Panggilan pun berakhir. Lelaki itu memasang raut wajah yang masam. Tangannya mengapal erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia lalu melangkahkan kakinya ke ruangan khusus dengan kain merah sebagai tirai. Rumah itu terlihat tua sekali dan memiliki ciri khas rumah penduduk desa di area itu. Dindingnya terbuat dari anyaman bambu dengan lampu ceplok yang menempel di setiap ruangan. Atapnya terbuat dari genting tanah liat dengan lumut yang menempel di beberapa bagian. Sekilas rumah itu terlihat seperti rumah biasa di mata orang normal. Namun bagi mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, mereka pasti akan merasakan energi negatif yang sangat kuat memancar dari rumah itu, terutama dari sebuah ruangan bertirai kain merah itu. Ruangan itu dipenuhi dengan benda pusaka yang berdua, ceplok menjadi penerangan satu-satunya di ruangan itu. Di sekitarnya terdapat kembang aneka rupa dan sesajen lainnya dengan dupa yang dibakar. Ada 5 buah foto yang terpampang di atas nampan. Setiap foto itu berlumuran darah hitam dari ayam cemani. Sejujurnya, lelaki itu merasa ngeri. Namun dia sudah terlanjur berjanji pada lawan bicara teleponnya tadi untuk membuat rencana ini berhasil. "Mari Mbah, kita lanjutkan lagi." Kakek itu mulai komat-kamit membaca mantra. Matanya terpejam seolah menghayati setiap rapalan mistis yang dilontarkannya. Suasana pun menjadi semakin mencekam. "Hei, anak muda, bersiap-siaplah untuk mengambilnya." "Baik Mbah, saya izin pamit dulu." Lelaki itu meninggalkan ruangan. Bulu kuduknya masih berdiri meski dia telah berjalan jauh meninggalkan rumah itu. Ya, tidak ada jalan untuk kembali
Dia harus menuntaskan rencana ini sampai akhir. Nyaris gue mati. Bangsat emang. Nih hutan angker banget. Sialan. Umpat Doni. Beberapa saat yang lalu, Doni sempat terjebak dalam lingkaran ular. Sampai sekarang dia tidak mengerti dari mana asalnya ular-ular menjijikan itu. Lalu, apa-apaan dengan ular raksasa berkepala manusia itu? Senyumnya lebar sekali, dengan lidah panjang yang bercabang. Sulit dipercaya bahwa dirinya akan bertemu dengan seekor siluman. Apakah sosok itu adalah Nyi Blorong yang sering disebut-sebut dalam kisah mitos tanah Jawa? Tidak, ini bukan saatnya memikirkan itu. Doni harus segera kembali ke tempat perkemahan. Chris, Elsa, dan Farah. Bagaimana kabar mereka sekarang? Doni hanya bisa berharap 3 orang temannya itu baik-baik saja dan dirinya bisa segera dipertemukan dengan mereka. Akhirnya, Doni bernapas lega begitu mendapati sebuah mobil van bercat warna krem. Yang familiar, itu pasti mobil milik Farah. Kalau begitu, tenda perkemahan sudah dekat. Dia pun mempercepat langkahnya. Akan tetapi, tidak peduli berapa waktu yang dihabiskannya, Doni tidak kunjung menemukan tenda maupun teman-temannya. Dia sudah sangat kelelahan akibat terlalu banyak berjalan dan berlari sedari tadi. Kaki gue mau copot. Sialan. Akhirnya, Doni memutuskan untuk duduk berselonjoran sejenak di dekat mobil. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Segera tangannya merogoh kantong celananya dan mendapati sebuah kunci. Dikeluarkannya benda itu dan ditatapnya selama beberapa detik. Dia lalu bangkit dan menekan tombol di kunci mobil itu. Tweet. Untung, nih mobil kagak kenapa-napa. Semoga aja kagak mogok loh. Ada yang aneh sejak Doni melihat mobil itu. Padahal baru ditinggal selama 2 hari. Namun kenapa mobil itu sudah ditumbuhi tanaman liar berambat? Namun Doni tidak mau ambil pusing. Dia cepat-cepat menyingkirkan tanaman itu lalu masuk ke dalam mobil. Doni lalu mencoba menyalakan mobil. Syukurlah mesinnya masih berfungsi. Isi bahan bakarnya pun masih banyak. Sekarang Doni duduk menunggu sekalian beristirahat. Berpikir bahwa Chris dan yang lainnya akan mendatangi mobil ini. Matanya yang lelah perlahan menutup. Nah, bangun nak. Jangan tidur di mobil ini. Ucap suara wanita dari luar. Sambil mengetuk jendela mobil, Doni spontan membuka mata dan terlonjak kaget. Ternyata seorang wanita tua, bukan Chris ataupun temannya yang lainnya. Sungguh menyebalkan. Padahal Doni sedang bermimpi indah bersama gebetannya tadi. Namun malah diinterupsi oleh kemunculan nenek-nenek yang tidak jelas muncul dari mana. Aduh mbah, saya lagi enak tidur ini. Ada apa? Jangan tidur di mobil ini. Doni mengerutkan dahi. Emangnya kenapa ya mbah? Ini kan mobil teman saya. Abdi, sekadar masih yang terang. Setelah memasang senyum tipis, nenek itu pergi. Doni menggaruk kepalanya yang tak gatal. Entah apa yang diucapkan nenek tadi. Doni tidak mengerti bahasa daerah setempat. Doni kemudian mengedarkan pandangan, mencari sosok nenek itu. Kemana ya nenek itu tadi? Cepat banget perginya. Gumam Doni seraya matanya melirik ke segala sudut. Apa maksudnya tadi? Malam semakin larut. Udara pun terasa semakin dingin. Hanya suara serangga hutan yang mengisi kesunyian itu. Doni pun mulai gusar. Lagi-lagi bayangan siluman ular itu muncul di dalam kepalanya. Bagaimana kalau makhluk itu tiba-tiba muncul lagi di hadapannya? Nungguin mereka lama banget dah. Mana nih hutan angker? Sialan emang si Bondan. Nyari tempat gak ada yang bener. Cabut duluan aja dah. Mobil itu mulai melaju. Untuk mengurangi ketegangan yang dirasakannya, Doni memutar lagu sembari tetap menyetir. Tiba-tiba dia melihat sosok nenek itu lagi di balik pohon. Bibirnya seperti mengucapkan sesuatu. Doni pun mengerem mobilnya dan menoleh ke belakang untuk memastikan. Perasaan gue lihat nenek tadi deh di belakang pohon itu. Tunggu dulu, ini seperti dicapu. Belum lama ini Doni juga pernah mengalami pengalaman serupa.
saat berjalan di hutan mencari kampung naga bersama teman-temannya. Ah, nenek pembawa kayu bakar itu. Seketika bulu kuduknya berdiri, tengkuknya terasa berat. Dia lekas tancap gas lagi untuk keluar dari hutan itu. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya mobil yang dikendari Doni keluar dari hutan dan memasuki area pemukiman warga. Tetapi rasa takut itu masih ada di dalam benaknya. Hal itu membuatnya memacu mobil lebih cepat agar lekas sampai di rumah. Ketika hendak melewati perempatan, mendadak mesin mobil mati. Bersamaan dengan itu, sebuah cahaya yang sangat menyilaukan dari truk mengangkut pasir datang dengan cepat ke arahnya. Dengan panik, Doni berusaha mengerem, namun nihil. Remnya blong. Alhasil, tabrakan pun tidak terhindarkan. Prak! Para warga mulai berdatangan mendengar suara hantaman yang sangat keras itu. Kecelakaan itu mengakibatkan mobil yang dikendarai Doni rusak parah hingga tubuhnya terjepit dan tidak bisa keluar. Napasnya terengah-engah karena darahnya terus bercucuran membasahi wajahnya. Bola matanya pecah terkena kaca mobil yang menancap langsung. Dari telinga dan hidungnya pun mengalir darah segar bercampur cairan otak. Seluruh tulang rusuknya patah. Beberapa di antaranya menancap ke paru-parunya sehingga membuatnya semakin sulit bernafas. Hingga akhir hayat, Doni mengingat apa yang diucapkan si nenek di hutan tadi. Ternyata itu adalah sebuah peringatan baginya. Nasi sudah menjadi bubur. Penyesalannya sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Pagi itu, sepasang kelopak dengan alis yang lentik membuka perlahan. Untuk beberapa detik, Elsa mengerjapkan matanya. Kedua matanya spontan melebar begitu menyadari bila-bila kayu atap yang asing di atasnya. Dengan panik, dia mengedarkan pandangan seolah mencari sesuatu. Hatinya langsung merasa lega kala mendapati Chris terbaring di sebelahnya. Untuk beberapa saat, Elsa memperhatikan wajah yang damai itu. Perlahan, dia mengulurkan tangan kanannya. Tiba-tiba, Elsa dikejutkan dengan tepukan lembut di pundaknya. Dia pun menoleh ke belakang dan mendapati seseorang wanita tua. Perawakannya kecil dan kurus, mengenakan kebaya jadul khas nenek-nenek. Wajahnya dipenuhi keriput dengan tompel berwarna coklat di pipi kanannya. Tidak salah lagi, wanita itu tidak lain adalah si nenek pembawa kayu bakar yang pernah dilihatnya di hutan waktu itu. Bulu kuduknya langsung meramang. Ikut saya. Si nenek melempar senyum kemudian berbalik ke arah dapur. Elsa pun segera beranjak dari dipan bambu dan menyusul si nenek. Meskipun merasa takut, namun rasa penarisan Elsa jauh lebih besar. Dari semua kejadian janggil yang dialaminya selama ini, nenek itu mungkin tahu sesuatu. Pertama, Elsa harus mencari tahu apa yang terjadi pada Farah. Elsa ingat Farah sempat mengamuk dan mengempaskan dirinya dan Chris ke tanah hingga pingsan. Bah, di mana Farah? Apa dia baik-baik saja? Nenek itu hanya diam tidak menjawab. Tangannya dibuat sibuk dengan cangkir berisi bubuk hitam yang baru saja dituang air hangat. Begitu dirasa cukup, nenek itu berhenti mengaduk dan menyodorkan cangkir itu kepada Elsa. Minum dulu nak gadis, mumpung masih hangat. Nenek itu melempar senyum simpul. Tidak, terima kasih nek. Saya tidak bisa minum kopi karena punya asam lambung. Tolak Elsa dengan halus. Tidak apa-apa, minumlah walau hanya sedikit. Supaya tenang, kamu pasti masih terkejut sehabis bertemu dengan belarang semalam. Belarang? Iya, dia yang merasuki temanmu semalam. Sebaiknya kamu tidak mengucapkan nama itu sembarangan atau kamu akan celaka. Ini, minumlah. Akhirnya, Elsa menerima gelas itu dengan perlahan. Dia meneguknya. Seketika dahinya berkerut. Kopi hitam itu pahit sekali. Rasanya pahit, nek. Gak kuat saya, ucap Elsa yang tidak sanggup lagi untuk menghabiskan sisa kopi. Elsa tidak mengerti apa yang diucapkan oleh nenek itu. Elsa hanya bisa mengangguk seraya mengiyakan sambil tetap memegangi gelas kopi. Pandangan Elsa lalu tertuju pada api yang menyala di tungku. Kembali
Dia teringat kejadian semalam, Farah yang tiba-tiba mengamuk, tidak jelas, dan matanya yang melotot. Saat itu, matanya merah seperti api. Jadi, itu adalah ulah dari makhluk halus penghuni hutan. Apa menghilangnya Adam dan jatuhnya pohon dan ke jurang akibat makhluk itu juga? Banyak sekali misteri yang harus dipecahkannya, termasuk nenek yang berada di hadapannya saat ini. Siapa gerangannya? Mengapa si nenek menolong dirinya dan teman-temannya? Elsa menyadari bahwa si nenek bukanlah manusia normal dari hawanya yang dingin. Namun, entah kenapa dia merasa yakin bahwa si nenek tidak memiliki niat jahat. "Kamu ingin melihat temanmu?" tanya si nenek. "Iya," jawab Elsa tanpa ragu. "Kalau begitu, ayo ikut. Diminum dulu jamunya, nah gadis," ucap si nenek sembari menyodorkan kendi. Farah menolak jamu pemberian si nenek setelah apa yang terjadi pada dirinya beberapa waktu terakhir ini. Farah merasa tidak aman, termasuk keberatan si nenek dengan kendinya itu. Bukan tidak mungkin kendi itu berisi sesuatu yang mengerikan, belatung atau darah misalnya. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk bereaksi selain memalingkan muka. "Minum aja, Far. Gak apa-apa, nenek ini baik kok." Farah memasang tatapan skeptis. Dari mana Elsa mendapat keyakinan seperti itu? "Aku bantu kamu minum ya." Elsa memposisikan Farah setengah duduk dan meraih kendi dari si nenek. Farah yang lemah akhirnya terpaksa minum isi kendi itu. Dia menutup mata dan hidungnya agar tidak mencium bau dari air kendi. Seteguk demi seteguk air itu diminumnya sampai tak tersisa. Tiba-tiba Farah merasa isi perutnya seperti dikocok-kocok. Segera Farah bangun dari dipan dan berlari. "Mau kemana, Farah?" ucap Elsa yang langsung mengikuti Farah dari belakang. Farah memuntahkan cairan berwarna merah pekat. Tubuhnya jatuh lemas di tanah. Elsa yang melihat kondisi Farah langsung memijat leher belakangnya agar dapat mengeluarkan semua yang membuatnya mual. Entah jamu apa yang dimasukkan nenek ke dalam kendi itu. Setelah semuanya selesai, raut muka Farah terlihat bugar, tidak seperti sebelumnya yang tampak pucat bagaikan orang yang sudah meninggal. Elsa yang melihatnya langsung memeluk Farah. Air matanya tak terbendung mengalir deras hingga membasahi pundak Farah. "Kamu udah gak apa-apa, Farah?" Farah hanya mengangguk pelan. "Alhamdulillah, aku sempat khawatir banget tadi." "Syukurlah," ucap Elsa yang menangis terseduh-seduh. "Udah, jangan nangis terus, kayak anak kecil aja," ucap Farah sambil tertawa kecil. Chris bersandar di pintu dapur. Melihat pemandangan mereka berdua, Chris tersenyum kemudian masuk ke dalam. Chris mencari sosok nenek itu, menjelajahi setiap sudut ruangan hingga tiba di pintu kamar yang sedang terkunci rapat oleh gembok dan rantai besi. "Ada apa ya di dalam ruangan ini? Kok firasatku mengatakan ada sesuatu di dalam?" gumam Chris. Ketika hendak membuka gembok, tiba-tiba saja Chris dikagetkan dengan tangan yang menepuk pundaknya. Chris membatu di tempat, takut untuk menoleh dan siapa yang ada di belakang dirinya. "Jangan coba-coba membukanya jika kamu tidak ingin celaka." Suara itu berbisik sangat halus di telinga Chris hingga membuatnya merasakan hawa dingin yang menusuk punggung lehernya. Chris mencoba untuk melihat ke belakang. Perlahan, kepala bergeser ke kiri. Barangkali makhluk yang menepuk pundaknya masih berada di belakangnya. "Ngapain kamu berdiri di depan pintu itu?" tanya Farah yang bergandengan tangan dengan Elsa. Chris mendengarnya, langsung terlonjak kaget. "Ngagetin aja kalian berdua. Ini loh, tadi ada tikus nyuri makanan si nenek." "Mana tikusnya?" tanya Elsa. Pandangannya mencari keberadaan tikus, diikuti Farah juga. "Jangan-jangan bukan tikus lagi." Farah langsung nyeletuk. Ketiga orang itu kemudian merasakan kehadiran di dekat mereka. Begitu menyadari siapa sosok itu, mereka terlonjak kaget. "Astagfirullah, Nek, bikin kaget aja," ucap Elsa sambil mengelus dada. "Ayo semuanya, mari makan. Nenek sudah siapkan makanan enak buat kalian," ucap si nenek seraya memasang senyum hangat. Chris yang mendengar ajakan si nenek langsung mengikutinya sambil memegangi perutnya yang sudah keroncongan. Elsa dan Farah pun masih bergandengan berjalan di belakang Chris. Chris duduk di atas tempat duduk panjang yang terbuat dari bambu. Elsa dan Farah pun ikut duduk di sebelahnya.
Di depan mata mereka sudah terpampang hidangan yang disediakan oleh si nenek. Ayo dimakan. Ajak si nenek yang menyodorkan piring kosong di depan mereka. Farah dan Elsa saling berpandangan selama beberapa detik. Dalam hati, Farah merasa ragu untuk memakan makanan yang disediakan oleh si nenek. Dia kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga Elsa dan berbisik, "Kita pergi aja yuk, pura-pura mulus perutku. Tahu kenapa-napa dengan makanan itu. Tapi kamu ya yang minta izin. Jangan terlalu curiga gitu, Farah. Ingat siapa yang nolong kita tadi?" balas Elsa dengan berbisik pula. Kenapa kok bisik-bisik? Ayo lekas dimakan, nanti dingin loh, ucap si nenek. Chris mengambil nasi ke piring kosong tanpa ragu. Farah yang melihat Chris makan selahap itu memasang tatapan heran. Apa Chris tidak merasa curiga sedikit pun terhadap nenek ini? "Nek, kalau mau buang air dari sini di mana ya?" tanya Farah hati-hati. "Kenapa memangnya?" "Ini Nek, Farah perutnya lagi mules, jadi pengen buang air besar," ucap Elsa yang menimpali pertanyaan nenek. Nenek kemudian memberitahukan jalur menuju bilik mandi yang ada di belakang rumahnya. Jaraknya sekitar 15 meter dari arah dapur. Farah dan Elsa pun langsung berdiri dan beranjak keluar melewati pintu dapur. Kini hanya tinggal Chris dan si nenek yang sedang menikmati hidangan makanan. Sunyi tanpa suara dari dua orang yang saling sibuk dengan piringnya masing-masing. Tidak ada satupun yang saling membuka pembicaraan. "Apa tujuan kalian datang ke sini?" Pertanyaan pembuka itu akhirnya keluar dari mulut si nenek. "Tujuan kami ke sini untuk liburan, Nek. Tapi kami tidak tahu apa yang sedang terjadi pada kami." Chris menceritakan dari awal. Mereka datang sampai berada di depan tapak tilas. Nenek itu diam mendengarkan tanpa menyela. Namun, tatapan yang penuh arti itu seolah menyiratkan. Si nenek sudah mengetahui semuanya. Sebetulnya, Chris merasa nenek itu sangat mencurigakan dari semenjak dia melihatnya di hutan waktu itu. Chris bersimpulan bahwa si nenek adalah makhluk penunggu hutan ini. Tetapi setelah apa yang terjadi hingga detik ini, sepertinya nenek itu bukanlah makhluk yang jahat. Siapa tahu nenek itu bisa menjadi kunci untuk memecahkan teka-teki kematian Adam. Karena itu pula, Chris tidak ragu saat memakan makanan nenek itu. "Apa kamu sudah tahu apa yang menimpa temanmu yang meninggal saat ini?" "Ada maksudnya, Nek?" Si nenek mengangguk. "Itu bukan warga desa Kampung Naga, melainkan warga desa Kampung Santet yang telah lama punah. Mereka tidak bisa dilihat oleh orang yang punya niat jahat." Chris terkejut bukan main. "Jadi mereka bukan manusia ya, Nek?" "Iya, Nak. Biarkan temanmu berada di sana. Mereka akan menjaganya dari gangguan jahat apapun sampai kalian sudah selesai dengan permasalahan ini." Kemudian nenek beranjak dari tempatnya dan pergi menuju ke kamar yang terkunci itu. Chris hanya terdiam dengan pikiran yang gelut. Sebenarnya apa yang menimpa mereka saat ini? Semua ini terlalu rumit dan membingungkan. Si nenek tadi pun kurang memberikan petunjuk yang jelas. Apa sebaiknya Chris bertanya lebih lanjut lagi kepada si nenek itu? "Nek," nenek memberikan sebuah kalung. "Apa ini, Nek?" tanya Chris seraya menerima kalung itu. "Pakailah dan jangan sampai hilang. Kedua teman gadismu itu, jaga mereka baik-baik. Jangan sampai kalian terpisah," ucap si nenek. Kesimpulan dari video part 3 ini ialah selalu jaga kesehatan, selalu jaga ketenangan, dan jangan sampai berputus asa. Dan tonton juga video part 1, part 2, part 3 agar kalian tahu alur kisah mistis ini. Sebelum kita berpisah guys, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.